Halo anak-anakku kelas 3, salam jumpa nak, salam sehat dari ibu, tetap semangat ya nak, dan selalu berdoa memulai dan mengakhiri setiap pelajaran kita. Oke anak-anakku yang baik, kita akan mempelajari bab 3 ya, yaitu tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari, yaitu saya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Semoga dengan pelajaran minggu lalu anak-anak ibu mampu meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Oke, mari kita lihat satu persatu nak mengenai pelajaran kita pada hari ini, yaitu tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam materi ini nanti kita akan mendalam 4 hal. Yang pertama adalah Yakub, yang kedua adalah Yusuf, yang ketiga adalah Musa, dan yang keempat adalah kisah Yohanes Pembaptis. Ya, mari kita melihat satu persatu ya nak, yaitu nomor 1 Yakub. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membangun keluarga yang baik dibutuhkan komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat maksudnya bahwa hubungan ayah, ibu, dan anak itu dapat berjalan dengan baik. Ya, hubungan yang sehat berarti keluarga itu penuh damai, penuh sukacita dan bahagia. Selain belajar dari keluarga dan lingkungan sekitar, kita dapat belajar dari kisah tokoh-tokoh iman dan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, seperti di perjanjian lama, Yakub, Yusuf, Musa, dan yang di perjanjian baru itu adalah salah satunya Yohanes Pembaptis. Mereka adalah tokoh-tokoh iman yang gigih berjuang untuk memperoleh berkat Tuhan walaupun dengan banyak kesulitan, dengan rela berkorban untuk sesama dan orang lain. Oke anak-anakku yang baik, kita melihat dulu kisah Yakub, yaitu Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 46. Di sini nanti Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ibu akan meringkas dari cerita ini karena sungguh panjangnya, ayat 1 sampai 46. Di sini dikisahkan nanti bahwa Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Lalu dipanggilnya anaknya Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku, lihat sudah tua bapakmu ini. Aku tidak tahu bila hari kematianku tiba. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang." Maka Ishak menyuruh Esau untuk memburu binatang, seekor binatang, lalu diolahnya nanti menjadi makanan yang enak seperti yang digemari oleh Ishak. Dan Ishak mengatakan, "Setelah kamu dapat, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ternyata Ribka mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau. Ya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya Ishak, maka berkatalah Ribka kepada Yakub, "Nak, telah kudengarkan ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak." Maka Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil seekor domba yang paling bagus dan yang masih muda agar dipersembahkan kepada ayahnya Ishak. Dia membawa seekor kambing, ya. Dari sana 2 anak kambing yang baik, ya. Dia membawa 2 anak kambing yang baik, maka ibunya mengolahnya menjadi makanan yang enak kesukaan ayahnya. Lalu ayahnya
supaya dimakan ayahnya agar dia diberkati oleh ayahnya sebelum ayahnya mati. Lalu sebenarnya Yakub ini tanya jawab kepada ibunya, bagaimana mungkin ibu aku mempersembahkannya, sedangkan Esau kan kakakku itu berbulu badannya, sedangkan aku kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menanyakan menyangka bahwa aku mau memperolok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Itulah pendapat dari Yakub. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dibalutkannya kepada kedua lengan tangan Yakub dan juga pada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya, dibawa oleh ibu Ribka. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahutnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" "Aku ini Esau," sahut si Yakub. Maka dia telah melakukan semua yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh ayahnya. "Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Karena jawabnya si Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba." Lalu dirabalah si Yakub ini dan dia merasakan sepertinya suara Yakub, tapi kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Kakaknya Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya lagi, masih ragu ayahnya ini. "Benarkah engkau ini anakku Esau?" jawabnya. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Lalu dimakannya lah makanan itu. Lalu Ishak ayahnya datang memeluk dan mencium anaknya itu. Lalu Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Maka Ishak memberkati anaknya Yakub. Lalu yang memperoleh berkat itu adalah Yakub. Maka isi dari berkat itu adalah Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau dari berburu. Maka disiapkannya makanan ini, lalu diolahnya dan dibawa kepada ayahnya. Lalu ayahnya bingung, heran, "Yang tadi bukankah itu Esau?" Maka meraung-raunglah si Esau ini dengan sedihnya karena memang adiknya itu sudah mengambil hak sulungnya. Maka ayahnya berkata, "Aku tidak bisa memberkati engkau, hanya satu berkat yang ada pada aku, itu sudah kuberikan kepada adikmu. Gak ada lagi berkat yang lain, Bapak? Tidak ada lagi, anakku." Maka yang berhak mendapat berkat itu adalah Yakub. Lalu karena Esau merasa tidak enak dan dia merasa kecewa, marah kepada adiknya Yakub, maka dia mau membunuh adiknya itu, tetapi ibunya sudah menyuruh si Yakub untuk pergi ke tempat pamannya Laban ke Haran. Maka di sanalah dia tinggal sampai abangnya
tidak marah lagi, dan di hari cerita memang ya mereka itu bisa mengampuni, Esau bisa mengampuni adiknya Yakub. Oke, itulah cerita itu. Itu adalah jalan Tuhan untuk Yakub. Maka yang perlu dimaknai dari cerita ini, anak-anakku yang baik, bahwa berkat orang tua itu adalah berkat Tuhan. Maka jika kita diberkati oleh orang tua, maka kita telah memperoleh berkat dari Tuhan. Ya. Kisah Yakub dalam kitab suci mengisahkan bahwa berkat Ishak adalah berkat Tuhan. Setiap orang pasti berharap menerima berkat Tuhan dalam hidupnya. Karena dengan berkat dari Tuhan membuat seseorang mengalami keselamatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Maka jika kita mengalami berkat Tuhan dari orang tua kita, ingat anak-anakku yang baik, bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Maka jika orang tua memberkati kita dengan mendoakan kita, ya maka kita akan memperoleh keselamatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Maka bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu memberkati kita? Maka ya jadilah menjadi anak yang berbakti, yang menyayangi orang tua. Maka mari kita berebutan berkat orang tua itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita buat kepada orang tua. Dikisahkan bahwa orang yang diberkati akan mendapat gandum, itu dari kisah Yakub ya, dan anggur berlimpah-limpah. Maka orang yang mengutuknya akan terkutuk, orang yang memberkati akan terberkati. Hal itu menunjukkan bahwa berkat sangat berarti. Ya, berkat itu sangat berarti, anak-anakku yang baik. Maka selalulah minta berkat dari orang tua. Mak, berkatilah aku, doakanlah aku. Itu adalah berkat Tuhan. Maka sangatlah masuk akal ketika Esau ya dalam cerita itu tidak lagi bisa mendapatkan berkat ayahnya Ishak. Dia menangis meraung-raung, sangat kesal, sangat marah. Mengapa aku tidak bisa mendapat berkat lagi? Ya, karena berkat itu sendiri adalah warisan iman bahwa Allah menyertai hidup orang yang diberkati. Selanjutnya Yakub pun harus berjuang keras untuk mewujudkan berkat itu ya. Masih ingat ya janji Allah kepada Yakub bahwa keturunannya sebanyak debu. Nah, memang banyak keturunannya, 12 anaknya dan 1 putrinya ya. Mengaku rasa oke. Namun warisan dari ayahnya Ishak itu sudah menjadi pegangan dalam perjuangannya, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya ketika mengalami kesulitan hidup. Nanti dikisahkan lagi bagaimana Yakub nanti yang di tempat pamannya Laban di Haran, maka nanti dia akan menikah di sana dan memperoleh 12 anak ya. Maka keturunannya sebanyak debu. Nah itu ya nak. Oke, mari kita lihat kembali. Yang patut diteladani dari kisah Yakub adalah bahwa ia jujur mengakui rasa takut dan hormatnya terhadap Esau. Maka dia membuat suatu pertanyaan bagi ibunya. Bagaimana nanti dengan abangku? Bagaimana nanti dengan kulitku? Apakah ayah? Dan berdoa memohon bantuan Allah ya. Dia memohon agar Allah melepaskan dirinya dan keluarganya dari tangan Esau, agar janji Allah kepada Abraham dapat terpenuhi melalui anak dan keturunannya berikut. Berkat dari Allah mendatangkan kegembiraan dan kesejahteraan. Semuanya itu adalah rencana Allah bahwa Yakub yang menjadi menerima hak sulung dari Ishak. Boleh diingat kembali bahwa si Ishak itu adalah keturunan dari Abraham dan Sarah. Ya, Ishak memiliki istri yang bernama Ribka, maka Ishak dan Ribka mempunyai anak yaitu Esau dan Yakub. Mereka itu adalah kembar. Maka demikianlah yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Sebagai pertanyaan nanti Ibu akan membuat di akhir video. Terima kasih.